Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alfat. Kali ini saya akan menjelaskan eh, project 3D model menggunakan teknik primitif dan texture mapping yang telah saya buat. Langsung saja kita masuk ke bagian teknik primitif. Nah, teknik primitif ini menggunakan render engine yang menerima ukuran dari screen output, facing, dan juga full screen, dan juga title. Contohnya di sini kita bisa tentukan untuk projectnya berjalan, kita tentukan title-nya, dimensi screen-nya, uh, true, false mengenai phishing dan juga mengenai full screen-nya. Ini render engine akan menjalankan app dari fungsi demo. Langsung saja mungkin untuk membangun 3D modelnya sendiri uh, digunakan vertices dan juga indices. Nah, vertices ini merupakan koordinat-koordinat yang akan digunakan dan disambungkan untuk membentuk sebuah bidang. Nah, di sini kan contohnya dari top base itu ada tiga float pertama, yaitu merupakan posisi dari koordinat-koordinat dari setiap titik, yaitu x, y, dan z. Nah, kemudian tiga double setelahnya merupakan kode color code dari RGB. Nah, di sini dibuat untuk setiap satu titik. Jadi ini titik pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini juga ditambahkan beberapa komen untuk mengetahui uh, koordinat apa yang sedang dibuat. Lalu pada bagian analysis, kita sambungkan koordinat dan titik-titik tersebut. Seperti contohnya pada base, itu 012. Nah, umpamanya dia akan membuat sebuah bidang melalui koordinat tersebut. Contohnya ini kan 0, 1, 2, dan 3. Nah, dari sini kita akan menyambungkan dari perintah indicesnya, yaitu dari 0 ke 1, dari 1 ke 3, dan seterusnya. 0 dari 1, 1 ke 2, dan kembali lagi ke 0. Karena untuk membangun sebuah bidang minimal memerlukan 3 titik. Bila hanya 2 titik, maka hanya terbentuk sebuah garis lurus. Nah, step ini akan dilakukan berulang kali, contohnya di sini. Nah, untuk membuat satu face atau satu sisi dari objek yang saya buat, itu memerlukan perintah indices seperti berikut. Contohnya ini untuk top, bagian top, itu 012 untuk membentuk bidang segitiga pertama, dan 023 untuk membentuk bidang segitiga kedua. Kemudian juga ada beberapa modifikasi yang saya lakukan, contohnya di bagian GL Polygon Mode. Nah, di sini sebelumnya ini merupakan GL Line, kita ubah ke GL Fill yang akan mengisi uh, objek yang kita render. Lalu di sini juga GL Enable, GL Depth Test, di mana untuk memberikan suatu kesan depth atau 3D. Nah, di sini juga kita menentukan triangles yang terbentuk. Nah, di sini kalau misalkan kita menginisialisasikan triangles yang terlalu banyak, namun di sini tidak cukup triangles yang di set, maka rendernya tidak akan berhasil dan tidak sempurna. Sehingga ini di set 1000 saja, sehingga bila kurang-kurang nggak apa-apa, tapi jika kelebihan itu tidak akan merender objek sepenuhnya. Mungkin bisa langsung saja kita demokan. Ini merupakan teknik yang primitif. Nah, ini uh, objek 3D yaitu berupa bangku yang saya buat. Nah, di sini FPS-nya tampil 60 karena refresh rate saya 60 Hz, dan di sini kita set untuk phishing-nya itu true, sehingga phishing sendiri akan melakukan matching terhadap refresh rate monitor yang kita gunakan.
Nah, contohnya untuk melihat dari sambungan-sambungan poligonnya atau triangle-nya, kita dapat mengeset ini kembali ke line. Ini kelihatan kan bahwa objek yang saya buat terdiri dari segitiga-segitiga yang saling terhubung dan membuat suatu sisi untuk objeknya itu sendiri. Ini juga warnanya sendiri berubah-ubah karena di setiap titik menggunakan warna yang berbeda. Oke, itu lalu kita masuk ke bagian yang selanjutnya yaitu texture mapping. Itu berada pada lesson 3. Nah, di sini juga sama, namun perbedaannya pada vertices terdapat text coordinates, yang artinya ini merupakan koordinat tekstur yang telah dibuat. Nah, ini kan seumpamanya itu koordinatnya itu merupakan contohnya 10, 01, 11, dan begitu seterusnya. Nah, di sini juga ada 4. Jadi setiap tekstur gambar teksturnya itu akan kita mapping sesuai dengan bidang dari objek yang kita buat. Saya mungkin langsung diremukan. Nah, sebenarnya seperti ini kurang lebih. Nah, mengapa sedikit terjadi sedikit stretching di sini? Mungkin agak sedikit ngebug karena uh, kurangnya face yang saya buat. Jadi semisalkan ini untuk membangun tekstur yang benar-benar baik dan tepat, satu blok objek ini harus karena satu persegi kuboid itu memiliki 6 sisi. Sementara saya hanya menggunakan 2 dan memanipulasi indices menggunakan triangle sehingga membentuk sebuah kuboid. Nah, mungkin stretchingnya terjadi karena hal tersebut. Dan juga di sini juga uh, tidak perlu banyak diubah-ubah lagi karena dari uh, vertices dan indices yang sudah ada bisa langsung kita tempatkan di sini namun mengubah uh, color code RGB-nya menjadi texture coordinates. Mungkin sekian dari objek 3D dan pembelajaran saya mengenai texture mapping dan juga teknik primitif dalam rendering C++ dan OpenGL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.